rekan-rekan udah dijelaskan oleh Ibu Fadiro bahwa seperti itulah simpan dan harus wajib karena di aturannya harus menginput. Nanti lebih jelasnya nanti silakan bertanya, dan yang saya tahu juga nanti akan ngeling ke SIKI, dan SIKI itu tentunya dengan sertifikasi baik itu pembuatan SBU, pembuatan SKA, SKT dan lain sebagainya. Terus juga nanti masuk ke link ke pajak. Nah, itu berhubungan dengan badan usaha tersebut. Baik, setelah ini setelah Ibu Fadil menjelaskan, langsung ke bimbingan teknis nih. Tadi sudah beberapa bertanya nih, saya belum bisa nginput, saya tidak bisa nginput, dan lain sebagainya. Nah, ini Mas Fauzan yang akan segera menjelaskan bagaimana sih penginputan simpan tersebut. Mangga, saya serahkan waktunya ke Mas Fauzan. Pak Siap, Ismail, terima kasih Pak Ismail. Siap, Bu. Ya, Bu. Mas Fauzan, maaf tuh. Waktu itu kemarin saya sudah informasikan mungkin ada beberapa dari peserta gitu yang sudah saya minta dari Mbak Ayu kemarin Eka untuk menyiapkan istilahnya fasilitasi dari laptop untuk itu. Istilahnya bisa langsung gitu kan. Jadi sambil Pak Fauzan nanti menjelaskan, sambil mencoba juga gitu dari para peserta semuanya gitu, Bapak Ibu dari Badan Usaha dan tenaga ahli. Seperti itu. Ya, baik. Siap. Baik, Ibu Fadiro, kita sudah menyampaikan peserta untuk menyiapkan PC, ya, PC dan komputer, laptop dan lain sebagainya supaya bisa langsung praktek nih, Bu. Oke, terima kasih sudah mengingatmu. Saya juga lupa mengingatkan tadi peserta. Bapak Ibu peserta, silakan sambil membuka komputernya, membuka laptopnya, langsung praktek nih bagaimana penginputan simpannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya balikan lagi nih ke Mas Fauzan. Silakan Mas Fauzan. Ya, terima kasih Pak Ismail. Izin Bu Fari, izin teman-teman semua dari Perkopindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, ini yang kedua kali. Insya Allah kan saya sampaikan dahulu paparannya karena tadi informasi dari Pak Ismail. Sepertinya memang anggotanya berbeda-beda yang hadir ya, dengan banyaknya anggota dari Perkopindo gitu. Jadi akan saya sampaikan dulu paparannya. Mungkin nanti untuk BIPTEK-nya sendiri sesudah ini mungkin nanti bisa dari Mas Bagus atau Mbak Cindy atau Bu Cindy. Tetap dengan saya yang akan melengkapi untuk penjelasannya gitu. Tapi saya mohon izin dahulu untuk membuka dengan menjelaskan, sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jelaskan dahulu, khususnya terkait pengalaman di sebelum 2021. Jadi mohon izin saya menjelaskan bahwa pada aplikasi simpan ini konsep dasar yang digunakan adalah bagaimana kita melakukan digitalisasi pengalaman yang kemudian tidak dilakukan lagi verifikasi gitu. Jadi di versi kita sebelumnya kan memang ada verifikator dan validator. Kemudian masukan dari pimpinan untuk melakukan hal seperti ini, dan ini sudah juga melalui diskusi kami dengan LKPP juga. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah dengan adanya konsep seperti itu, bahwa ini adalah self declare dari masing-masing pemilik pengalaman, maka ada satu kuncian yang harus dipegang gitu. Jadi kuncian inilah yang menyebabkan data tidak bisa diinput secara manual untuk sebelum tahun 2021 gitu. Ini kenapa? Karena di tahun sebelum 2021 belum ada sistem yang secara lengkap khususnya di Kementerian PUPR untuk mengawal proses dari mulai perencanaan, kemudian kontrak sampai pelaksanaan pekerjaannya sendiri gitu. Kenapa kami tentukan di 2021? Karena di tahun 2021 sudah ada ketok palu saat itu dari Direktorat Pengadaan untuk penggunaan SIPBJ, di mana PPK di masing-masing pemilik kontrak harus memasukkan pengalamannya dahulu ke aplikasi SIPBJ tersebut gitu. Nah, artinya dengan dasar itulah ketika pengalaman 2021 kita tidak akan terlalu sulit untuk mencari jarum dalam jerami ya istilahnya. Sedangkan untuk pengalaman 2020 ke belakang, ini kita tidak tahu bagaimana cara untuk menjamin bahwa pengalaman itu adalah pengalaman yang benar gitu. Jika kita izinkan untuk diinput, masalahnya seperti itu tadi, tidak ada konsistensi data gitu. Artinya data yang diinput bagaimana kita bisa jamin, sedangkan mungkin satkernya sendiri sudah tidak ada. Kalau pengalamannya di dinas, mungkin dinasnya sudah ada perubahan PPK atau mungkin dinasnya sudah berganti gitu. Ini salah satu alasannya gitu yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kemudian saya juga sampaikan kembali bahwa dalam pengembangan sistem saat ini
memang tidak ada ya Bapak Ibu di mana sistem itu kemudian selesai dikembangkan lalu tidak ada lagi perbaikan-perbaikan gitu. Jadi simpan sendiri beberapa kali dilakukan perbaikan gitu, maka mohon izin nanti mungkin antara paparan dan yang akan disampaikan mungkin nanti akan beberapa kali akan saya ralat jika sudah dilakukan ya, aktivasi dari fitur baru yang sudah kami rencanakan gitu. Jadi dari proses bisnis awal kemudian menjadi proses bisnis yang baru, kita kan sudah melis tuh, oh ini butuh fitur A, fitur B, fitur C gitu. Nah ini dalam perkembangannya itu kan semuanya menunggu perjanjian, mungkin dasar hukum antar instansi gitu, di mana tidak langsung serta-merta dalam satu waktu yang sama dapat diimplementasi dalam sistem simpan ini gitu. Dan ini kami juga sedang berusaha untuk mengembangkan versioning di dalam sistem ini. Jadi Bapak Ibu bisa jelas bahwa simpan ini sebetulnya dalam versi berapa sih gitu. Ada perbaikan apa dari versi sebelumnya gitu. Ini saya sampaikan terlebih dahulu di awal gitu bahwa tidak ada aplikasi yang kemudian sekali dilakukan launching kemudian hanya aplikasi itu saja terus tidak ada perbaikan gitu. Baik, mungkin itu sebagai pembuka konsepsi dari pengembangan simpan secara teknis tentunya karena saya menyampaikan. Mungkin bisa dibantu Mas Bagus untuk bahan paparannya. Oke, lanjut. Baik, untuk mengawali saya akan sampaikan dulu beberapa fitur yang ada di aplikasi simpan saat ini, khususnya untuk Bapak Ibu anggota yang belum hadir dalam kegiatan sebelumnya gitu. Jadi untuk aplikasi simpan sendiri kita ada proses cek NPWP. Ini kebetulan sudah live ya. Jadi di pertemuan kita sebelumnya mungkin belum 100%. Saat ini sudah live gitu. Jadi NPWP ini nanti Bapak Ibu bisa cek. Sebetulnya otomatis by system ya, bisa dicek status NPWP Bapak Ibu sekalian valid atau tidak gitu. Dan kata-kata valid di sini nanti akan kami jelaskan lebih lanjut gitu. Kemudian fitur yang kedua adalah cek KTP untuk ini secara otomatis juga, tidak bisa dilakukan pengecekan manual untuk memastikan data-data Bapak Ibu sekalian sesuai atau tidak dengan yang ada di Dukcapil. Dan ini juga sama dengan yang ada di Siki ya. Kemudian cek SBU dan SKA yang ada di Siki, kemudian ada cek pengalaman lampau sesuai database referensi. Nah, tentunya fitur ini akan segera bertambah, seperti contoh yang sudah disampaikan Bu Fari tadi, untuk LKPP kami sedang dalam proses PKS gitu. Kami izin menyampaikan bahwa saat ini PKS-nya sudah akan ditandatangani Bapak Sekjen kami. Sekarang posisi sudah baru saja saya dapat WA sudah di Biro Hukum gitu untuk proses penandatanganannya gitu. Sedangkan secara teknis dari kami yang di tim teknis, prosesnya sendiri sudah kami uji coba gitu. Jadi tidak ada masalah gitu untuk kami mengintegrasikan database referensi kami kemudian menjadi database referensi SPSE gitu. Nah, keuntungannya apa? Karena sebelumnya kami kan dari data-data referensi untuk awal uji coba kan hanya untuk pengalaman di PUPR saja. Nah, harapannya dengan integrasi dengan SPSE, yang pertama SPSE, harapannya pengalaman Bapak Ibu sekalian selama dilakukan menggunakan sistem pengadaan nasional, baik itu di posisi manapun ya, di provinsi manapun, di manapun yang menggunakan SPSE itu insya Allah akan tampil di database referensi kami gitu. Yang kedua, integrasi dengan Sikap. Nah, ini harapannya adalah pengalaman Bapak Ibu yang sudah diinput pada aplikasi Sikapnya milik LKPP akan langsung terinput sebagai data yang sudah tervalidasi di sistem simpan. Nah, secara alur sendiri, proses bisnis itu kan memiliki alur ya, jadi mana yang menjadi awal, mana yang menjadi akhir. Di pembahasan terakhir kami dengan LKPP, memang LKPP juga menyetujui memang untuk data pengalaman ini baiknya porsi yang paling awal atau posisi paling awal itu ada di Siki gitu. Jadi dari Siki kemudian data tersebut ditarik atau digunakan disimpan untuk yang ke depan ya. Kalau yang terdahulu tentunya dari SPSE lalu dilengkapi, tapi untuk ke depan tentunya data-data yang diinput di di Siki
di input di Siki, kemudian nanti baru digunakan di aplikasi yang lain gitu. Nah, tentunya untuk proses bisnis yang baru saya sampaikan ini perlu perlu kita ada pembahasan khusus ya antara instansi yang berkaitan terkait data-data pengalaman tersebut gitu. Kemudian untuk user penggunaan aplikasi ini dari versi sebelumnya ketika kami launching memang berbeda. Saat ini tidak ada lagi verifikator dan validator. Jadi verifikator dan validator yang sebelumnya direncanakan dilakukan oleh simpul-simpul di unor-unor teknis di PU, kemudian dihilangkan. Artinya fitur untuk menambah pengalaman secara manual untuk pengalaman terdahulu itu semakin jelas bahwa itu tidak boleh dilakukan gitu, karena tidak apa ya istilahnya, akan menyebabkan inkonsistensi data saja gitu. Untuk user saat ini tenaga ahli jasa konstruksi, kemudian badan usaha jasa konstruksi sama dan seperti sebelumnya, dan Pokja pengadaan barang jasa. Yang berubah hanya verifikator dan validator saja. Next. Baik, sebagai awal Bapak Ibu sekalian dapat mengakses aplikasi Simpan ini melalui halaman simpan.pu.go.id. Ini kami sudah menggunakan alamat yang resmi dari Kementerian PUPR. Jika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman ini, tombol login ada di sebelah kanan atas. Bapak bisa pilih login, kemudian pilih login klien. Nah, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa user yang dapat mengakses Siki adalah user yang sudah memiliki SBU atau SKA elektronik. Jadi SBU dan SKA ini kan sebelumnya bukan dalam bentuk elektronik. Kemudian dari Siki, dari LPJK, teman-teman LPJK kan melakukan proses perubahan ya. Dan perubahan ini dilakukan dengan proses klaim kalau tidak salah pada waktu itu gitu. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian saat itu melakukan klaim terhadap sertifikat elektroniknya masing-masing, Bapak Ibu sekalian menerima email gitu. Nah, di email tersebutlah ada user dan password untuk masuk ke aplikasi Siki Client sebetulnya. Nah, karena kami terintegrasi dengan Siki, username dan password Siki Client itu dapat digunakan untuk login langsung ke aplikasi Simpan. Lanjut. Next, Mas Bagus. Baik, untuk proses loginnya sendiri, seperti saya sampaikan, itu adalah bentuk email yang biasa Bapak Ibu terima sesudah melakukan klaim SKA dan SPU elektronik. Formatnya seperti yang ada di layar. Kemudian Bapak Ibu setelah setelah masuk ke simpan.pu.go.id, kemudian klik tombol login di kanan atas, akan ada dua pilihan, login klien atau login Pokja. Nah, Bapak Ibu sekalian dari penyedia jasa konstruksi dapat melakukan klik pada link atau tombol login klien, kemudian masukkan username dan password yang tadi diterima di email ketika klaim SKA dan SPU elektroniknya. Nah, ketika saat ini sudah disediakan oleh tim IT untuk proses lupa password juga, jadi jika Bapak Ibu sekalian lupa password bisa langsung klik di tombol lupa password yang berwarna biru di bawah. Nah, nanti instruksi untuk melakukan reset atau melakukan penggantian password akan dikirim ke email yang terdaftar pada aplikasi Siki. Lanjut. Belum, ini kami sesuai arahan Bu Fari tadi ya, mungkin peserta dapat mulai menyiapkan username dan passwordnya masing-masing gitu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian paham apa yang dimaksud username dan password yang barusan saya sampaikan gitu. Mungkin bisa mulai dicek emailnya dan siapkan username dan passwordnya untuk proses penginputan nanti gitu. Baik, lanjut Mas Bagus. Baik, untuk pemilik SPU dan SKA setelah login akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini ada nomor NPWP, kemudian ada nama badan usaha dan status NPWP-nya gitu. Nah, yang saya sudah sempat singgung tadi, ini ada tertulis NPWP valid. Ini saat ini sudah secara live gitu mengambil data yang ada di Dijen Pajak gitu melalui integrasi dengan Dijen Pajak. Nah, NPWP valid ini yang dimaksud adalah bahwa pemilik SBU dan SKA yang baru saja login sudah istilahnya sudah menyelesaikan kewajiban pajaknya untuk 2 tahun terakhir. Maka tertulis NPWP valid. Nah,
Ini live ya Bapak Ibu ya, jadi terkadang jika di Ditjen Pajak sedang ada masalah dengan sistem, mungkin yang tampil berbeda gitu. Bisa jadi NPWP tidak valid atau sistem error atau yang lain gitu. Tapi status NPWP ini sebelumnya awalnya kami dalam pengembangan probisnya merencanakan ini untuk menjadi kuncian. Jadi untuk yang NPWP Bapak Ibu belum valid akan kami kunci, tidak dapat menambahkan pengalaman gitu. Tapi ini kemarin kami off-kan dulu untuk memastikan status di Ditjen Pajaknya stabil gitu, karena beberapa kali kemarin agak sedikit error, maka kuncian tersebut kami lepas terlebih dahulu. Jadi status ini tidak akan berpengaruh apapun kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tidak usah takut jika nanti mungkin tulisannya berbeda gitu. Ini mungkin dari akses kami ke Ditjen Pajak ada sedikit masalah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa cek kembali NPWP dan nama badan usaha apakah benar gitu. Yang jelas jika ada kesalahan gitu, ini data-data ini adalah data-data yang ada di Siki gitu. Jadi jika merasa ada yang salah, mungkin PWP-nya salah atau nama badan usahanya ada kesalahan, dapat menghubungi pengelola Siki atau mungkin ke asosiasi yang masing-masing jika prosesnya biasa dilakukan oleh asosiasinya. Gitu. Oke, lanjut. Baik, kemudian di menu yang kedua ada profil untuk badan usaha maupun tenaga ahli, ini sama gitu. Jadi di halaman profil ini akan tampil data-data dasar dari pemilik SK dan SPO elektronik yang login ke Simpan. Nah, dari profil ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi bisa dicek apakah ada kesalahan, karena kemarin memang beberapa kali ada beberapa user ya, tidak semua gitu, yang ada beberapa kejadian khusus gitu di mana mungkin ada kesalahan dalam proses pengambilan datanya dari Siki. Nah, ini bisa disampaikan ke kami jika ada kesalahan seperti ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di bagian sertifikat badan usaha, username atau password apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk login, semua SBU yang Bapak Ibu sekalian miliki akan tampil di halaman tersebut untuk yang badan usaha. Jadi mungkin punya lebih dari 2 atau 3 SBU, semua akan tampil dalam yang sama, meskipun mungkin dari masing-masing SBU elektronik itu ada username dan passwordnya masing-masing ya, gitu, hanya akan tampil di satu halaman yang sama sesuai badan usahanya gitu. Sekali lagi ini halaman hanya sebagai informasi untuk melakukan pengecekan terhadap kesalahan data dasar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tidak dapat mengubah data-data yang ada di halaman ini gitu, halaman profil ini. Oke, lanjut Mas Bagus. Sekarang untuk yang user badan usaha ini kalau mau digambarkan hanya ada 2 proses penginputan ya, artinya badan usaha bisa melakukan penginputan pengalaman itu sebagai main kontraktor ataupun subkontraktor gitu. Nah, perlu kami sampaikan untuk data referensi kami yang dari PUPR itu memang tidak tertulis mana untuk pengalaman yang subkon, artinya data referensi kami kesemuanya adalah data main kontraktor gitu. Nah, karena di Siki memiliki pembagian itu, ada data main kontraktor atau subkontraktor, maka ini disediakan input untuk 2 jenis data ini gitu. Untuk 2 jenis ini data ini Bapak Ibu bisa melakukan import maupun import dari database referensi ataupun menginput baru, tentunya dengan catatan-catatan seperti yang sudah disampaikan bahwa input baru dibatasi untuk tahun 2021 ke depan. Kemudian sudah melakukan proses input atau import, dilanjutkan dengan mengisi data-data pelengkapnya gitu. Baik, lanjut. Untuk pengisian secara garis besar akan saya sampaikan sebelum nanti pada BIMTEK-nya langsung yang menguji coba sistemnya langsung. Untuk halaman proses input, halaman proses input atau import ya di satu halaman ketika ingin menambahkan pengalaman, untuk proses import itu ada 3 pengalaman saat ini yang mungkin nanti segera akan bertambah untuk pengalaman SPSE dan Sikap. Yang pertama adalah EMON, yang kedua SPSE PUPR, dan pengalaman Siki. Maaf, EMON PUPR maksud kami. Sedangkan untuk yang subkontraktor itu hanya ada referensi yang dari Siki gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk pengalaman di PUPR memang tidak ada pengalaman subkontraktor dengan kode subkontraktor gitu.
untuk prosesnya sendiri secara garis besar Bapak Ibu tinggal milih, sebetulnya pilih dari database referensi, kemudian data yang sudah difilter, artinya dalam kondisi syarat tertentu, artinya kalau tidak salah saat ini 5 tahun terakhir ya, Bu Fari ya kalau nggak salah. Ini bisa dilakukan proses import gitu. Secara sistem sudah dibuat seperti itu. Jadi yang di luar kondisi yang sudah ditentukan tidak bisa dilakukan proses import. Gitu. Kemudian dilakukan import, setelah dilakukan import, kemudian Bapak Ibu sekalian melengkapi data-data yang perlu dilengkapi. Jadi dari database referensi tentunya tidak semua data sudah ada isinya untuk proses tender, seperti yang Bu Fari sampaikan tadi, untuk keperluan tender gitu. Nah, Bapak Ibu perlu melengkapi data-data ini gitu untuk sebagai bagian dari kewajiban Bapak Ibu jika ingin menggunakan pengalaman ini dalam proses tender. Tentunya data dasar utama yang dilakukan proses import tetap sudah terkunci gitu. Itulah yang menyebabkan data tersebut bisa di self declare tanpa proses verifikasi kembali. Kemudian, oke, next. Nah, ini yang sudah saya sampaikan dari awal ya, sambil bicara tadi, mungkin pengalaman baru dimulai dari 1 Januari 2021 untuk proses input ya. Pilih saja untuk proses input main kontraktor, kemudian lakukan proses tambah pengalaman. Nah, ini untuk yang 2021 ke depan gitu. Alasannya mungkin untuk Bapak Ibu yang baru saja hadir, saya sampaikan kembali. Alasannya adalah untuk data dari 2001 ke belakang, artinya 2020 sampai 10 tahun ke belakang, 2011, data-data tersebut tidak ada aplikasi khusus yang menyimpan sebagai kuncian untuk seluruh pengalaman ya di Kementerian PUPR. Jadi masih terpecah-pecah gitu aplikasinya gitu. Artinya ketika kita mau artinya tidak bisa kami mencari karena saat itu belum terintegrasi ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak bisa mencari kuncian terhadap data tersebut gitu. Nah, untuk data-data yang sebelum 2020 jika ingin diinputkan masing-masing, proses self declare tidak bisa dilakukan karena kita tidak bisa melakukan pengecekan kebenaran data tersebut dikarenakan sistem sebelumnya tidak ada gitu. Dan organisasinya mungkin sudah tidak ada juga gitu. PK-nya juga mungkin sudah tidak ada. Jadi itu adalah alasan-alasan terkait konsistensi data yang menyebabkan self declare hanya bisa proses penambahan pengalaman secara manual hanya boleh dilakukan untuk 2021 ke depan. Karena saat ini sudah ada sistem SIPBJ dari Direktorat Pengadaan yang mengawal proses tender mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Ini nanti mungkin lebih detailnya pada saat proses input. Nah, ini di next saja. Saya akan jelaskan yang perlu ada tambahan penjelasan. Next dulu. Nah, ini pengisiannya secara garis besar seperti ini gitu. Untuk data tadi kan beberapa yang perlu dilakukan pengisian, nanti Bapak Ibu sudah lihat saat BIMTEK nanti saat uji coba nanti untuk pemberi pekerjaan, nama pekerjaan dan lain-lain yang umum dilakukan ketika kita mengisikan data-data pengalaman gitu. Untuk data kontrak KSO seperti di saat ini yang ada di layar itu yang paling penting adalah nama dan nomor KSO-nya untuk memastikan KSO yang bersangkutan bisa ketemu datanya ketika diintegrasikan. Lanjut. Nah, ini untuk yang subkon, artinya ini tadi kan data subkon hanya ada di Siki ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga melakukan input pengalaman baru untuk data subkon ini gitu, karena ini sebagai data pelengkap gitu. Nanti akan dilakukan pencarian gitu sebetulnya menkonnya siapa, subkonnya siapa gitu secara sistem gitu. Tentunya ini menunggu pengalaman Bapak Ibu sekalian diisikan terlebih dahulu. Nah, ini poin penting lagi ya. Jadi populasi data dari yang sudah diinput oleh Bapak Ibu sekalian itu sebetulnya sangat menentukan pada proses kami melakukan pengembangan pada aplikasi ini gitu. Jadi kami perlu melihat tren yang ada dalam data-data yang Bapak Ibu sampaikan, apakah umumnya semuanya memiliki data subkon, kemudian apakah data-data mainkon itu berhubungan langsung dengan subkon, itu menentukan pengembangan aplikasi yang akan ke arah mana gitu.
itulah kami mengharapkan agar Bapak Ibu sekalian dapat melakukan proses inputnya. Meskipun saat ini memang yang seperti Bu Fari sampaikan tadi ya Bu, belum ada sanksi yang disampaikan secara langsung oleh pimpinan, tapi ini sudah menjadi pembahasan langsung gitu. Itulah sebetulnya kenapa kemarin ada surat dari kami ke semua asosiasi gitu untuk mengejar itu, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan di pimpinan terkait hal ini gitu. Baik, lanjut. Ini untuk yang tambah pengalaman yang subkontraktor ya. Ini sebetulnya nanti bisa saat uji coba langsung di aplikasi aja biar nggak terlalu lama. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk setiap pengalaman yang diinputkan ini sebetulnya berlaku untuk semua data pengalaman yang memiliki subkualifikasi ya. Artinya nih Bapak Ibu sekalian perlu menyampaikan data subkualifikasinya apa untuk pekerjaan tersebut gitu. Ini saya agak kurang tahu fiturnya sudah diimplementasi atau belum oleh Mas Majid dari PJK. Nanti kita cek satu uji coba ya untuk proses persentase. Jadi masing-masing subkualifikasi ini ada persentasenya gitu. Nanti bisa kita satu uji coba mungkin. Oh, Lanjut dulu, Mas Bagus. Nah, untuk dokumen yang perlu dilengkapi untuk masing-masing pengalaman, Bapak Ibu sekalian dapat mengisikan untuk masing-masing pengalaman, yaitu yang pertama dokumen kontrak, yang kedua dokumen adendum terakhir kontrak jika ada, kemudian berita acara serah terima, ini serah terima pertama, berita ST1, kemudian surat perjanjian KSO jika ada, dan dokumen kontrak untuk setiap masing-masing subkon jika dilakukan pekerjaan subkon untuk pekerjaan tersebut. Oke, lanjut. Baik, untuk kelengkapan yang selanjutnya yang perlu diisikan nanti ada untuk melengkapi data KSO. Jika di luar KSO ini proses isinya mudah gitu. Saya rasa cukup user friendly, tinggal klik saja tambah pada kolom KSO, kemudian pilih status KSO-nya apa, kemudian masing-masing persentase KSO-nya gitu. Lalu klik simpan, nanti akan muncul pada layar seperti yang di tampilan contoh yang saat ini tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut. Nah, untuk user tenaga ahli bisa langsung next saja, Mas. Untuk user tenaga ahli saat ini hanya ada satu sistem referensi, yaitu dari Siki. Caranya sama gitu, akan bisa kita klik pengalaman Siki untuk melakukan proses import dengan kriteria tertentu ya, artinya pengalaman berapa tahun terakhir gitu. Tinggal klik pada list pengalaman yang ada di Siki, kemudian klik import gitu. Ini mohon maaf saya agak ragu-ragu untuk menjelaskan karena mungkin beberapa fitur sudah sedikit berubah gitu, karena kami melakukan perbaikan beberapa kali, agak banyak, mungkin 3 minggu terakhir ini gitu. Ini baiknya kita skip saja, nanti bisa langsung saat uji coba. Tambahan penjelasannya saya sampaikan ketika mungkin nanti disampaikan fiturnya. Kemudian untuk tambah pengalaman sama sebetulnya untuk yang ini sesudah 2021 juga, Bapak Ibu sekalian kemudian inputkan kelengkapan kelengkapan data pengalaman sesuai yang ada di layar ya. Ini juga beberapa sudah ada sedikit perubahan di aplikasi yang terbaru gitu, untuk nama paket pekerjaan, tahun mulai, tahun selesai, kemudian jabatan pada pengalaman proyek tersebut, kan tadi kan tenaga ahli ya, kemudian SKA-nya apa, lingkup pekerjaannya apa, dan lokasi pekerjaannya di mana. Oke, lanjut. Ini untuk input selanjutnya ya, untuk kelengkapan selanjutnya, ini khususnya untuk pemberi kerja gitu. Ini nanti Bapak Ibu sekalian lengkapi semua untuk proses pengisiannya gitu. Maka dari itu kami sebetulnya mengharapkan proses ini seperti sebetulnya melampirkan pengalaman ketika permohonan saja gitu. Jadi dokumennya harusnya disiapkan terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum membuka aplikasi simpan ini baiknya dokumen-dokumen itu sudah disiapkan terlebih dahulu semuanya gitu. Jadi tidak bingung ketika proses input ke aplikasi gitu, karena sebenarnya mekanismenya sama, hanya dibantu aplikasi ini hanya sebagai tools saja gitu untuk digitalisasi gitu.
Baik, lanjut. Kemudian sama dengan yang badan usaha ya, untuk tenaga ahli perlu melengkapi file dan dokumen gitu. Dokumen yang perlu dilengkapi nanti ada di daftar. Kalau untuk tenaga ahli sepertinya hanya dokumen kontrak dan surat referensi berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian juga pada proses uji coba setelah launching dahulu gitu. Oke, lanjut. Baik, untuk data pengalaman secara garis besar sebetulnya prosesnya ketika Bapak Ibu sekalian klik tombol pengalaman main kontraktor atau pengalaman subkontraktor, halaman tersebut adalah halaman dashboard. Artinya dashboard pengalaman apa saja yang sudah Bapak Ibu klaim dari database referensi atau Bapak Ibu sekalian lakukan penambahan jika itu sudah 2001 ke depan ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini dalam status masih draft ya di list ini gitu. Jadi di dashboard Bapak Ibu sekalian itu semuanya statusnya sebetulnya masih draft gitu. Artinya jangan Bapak Ibu takut gitu untuk melakukan uji coba untuk klaim terlebih dahulu gitu. Jadi lakukan saja dulu proses importnya, kemudian coba untuk lengkapi dengan data-data yang Bapak Ibu miliki dulu gitu. Tidak perlu takut karena saat proses itu belum disubmit sebetulnya, semuanya masih draft gitu. Draft ini kemudian perlu dilengkapi sembari menunggu Bapak Ibu untuk melakukan proses submit sebetulnya gitu. Nah, untuk masing-masing pengalaman itu ada beberapa tombol aksi, ini ada view, edit, dan delete gitu. Untuk view sebetulnya nanti tinggal klik saja judul pengalamannya, kemudian untuk tombol action yang lainnya ada di sebelah kanan pojok kanan untuk edit dan hapus gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian untuk pengalaman A jika sudah pernah dimasukkan ke draft ini nanti pengalaman yang sama tidak bisa dilakukan lagi import dari database referensi yang sama gitu. Jika Bapak Ibu kemudian sudah terlanjur salah mengisi terlalu banyak gitu, tidak perlu takut, tinggal diklik hapus saja. Jadi di draft itu dihapus. Jadi anggap saja seperti menghapus draft email saja, nanti tinggal ketik ulang gitu. Kalau disimpan ini mungkin tinggal import ulang lalu dilengkapi kembali gitu. Daripada Bapak Ibu harus memperbaiki semuanya satu persatu gitu. Baik, yang perlu dipastikan adalah pastikan kembali ya, ada tombol view, mungkin nanti bisa klik di nama pengalamannya, itu cek kembali pengalaman sudah diisi gitu, satu persatu gitu. Jadi sebelum proses submit gitu. Nah di sini secara sistem kami juga sudah menandai kapan Bapak Ibu melakukan proses submit ke sistem. Kenapa? Karena ketika proses submit kami memberikan pernyataan by sistem bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menyatakan data tersebut benar, kemudian bahwa tahu bahwa itu pengalaman tidak dapat diubah, ini masih ada perubahan, tidak ada proses verifikasi, artinya tidak dapat diubah setelah disubmit, kemudian bertanggung jawab secara penuh terhadap data yang sudah disubmit. Baik, lanjut. Baik, mungkin itu secara garis besar ya untuk pemaparannya ini, karena ada permintaan tadi Pak Ismail untuk menyampaikan terlebih dahulu pemaparannya simpan, karena banyak mungkin anggota yang sebelumnya tidak hadir, kami sampaikan kembali secara umum terlebih dahulu gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin nanti saya sambil mengomentari, bisa Mas Bagus atau Bu Cindy bantu kita untuk proses input pengalaman ini gitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dari badan usaha mungkin bisa langsung membuka laptopnya masing-masing untuk melakukan proses input pengalaman gitu, dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian yang benar gitu. Mungkin itu Pak Ismail yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa langsung uji coba sambil tentunya saya masih mengomentari ya untuk proses pengisiannya jika ada catatan-catatan tertentu, misal ada fitur yang sudah dibicarakan di pimpinan tapi belum terimplementasi, akan saya sampaikan juga informasi-informasi tersebut. Terima kasih Pak Ismail.